Lu tahu nggak sih ternyata bangsa terkuat di dunia itu bisa kalah sama Indonesia, Son? Gimana caranya, Syah? Nah, ini dia narasi bahwa bangsa Indonesia ada bangsa yang kuat di sini nih, dengarnya nih. Pertama kali. Jadi bangsa yang gue omongin ini adalah bangsa Mongol. Kalah sama Indonesia, Syah. Kalah sama Indonesia. Waduh. Once upon a time. Tapi kejadiannya itu bukan pas Genghis Khan yang mimpin. Ini tuh kejadiannya ketika Mongolia sudah dipecah menjadi 4 bagian. Yang salah satunya, Son, adalah dinasti Yuan yang pada saat itu dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi waktu itu, Son, Cina tuh berada di bawah kekuasaan bangsa Mongol. Sehingga semua yang dimiliki Cina tuh akhirnya jatuh ke genggaman tangan dari Kubilai Khan, termasuk rute perdagangannya. Dari situ muncullah niat busuk dari Kubilai Khan, di mana dia mulai tergoda untuk menjajah negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Seperti biasa gitu ya, mereka mengirim utusannya dulu buat datang ke negara yang mau dijajah. Jadi utusannya itu disuruh ngancem dan bilang, kamu mau tunduk nggak sama Mongol? Kalau nggak, saya jajah kamu. Beberapa negara yang takut sama Mongol biasanya memilih untuk tunduk, tapi ternyata banyak juga yang melawan. Kayak Jepang contohnya, dan Dai Viet itu melawan juga, yang sekarang kita kenal sebagai Vietnam atau Vietcong kalau katanya veteran tentara Amerika. Akhirnya Mongol marah dan berangkat buat menjajah Jepang dan Dai Viet. Sayangnya mereka kalah ya. Bahkan mereka sampai nyoba 3 kali buat nyerang si Dai Viet itu, tapi tetap gagal, Son. Akhirnya ya mereka memutuskan untuk menyerang negara lain gitu, yang dikenal kaya akan rempah-rempah dan juga sawitnya. Ya, betul sekali. Yang mereka serang adalah Indonesia. Lebih tepatnya di Pulau Jawa. Baru tahu gue mereka sempat ke Jawa ya. Maka dari itu, Kubilai Khan mengirim utusannya lagi untuk mengancam kita. Saking pengennya menguasai Jawa, dia itu ngirim utusan gak cuma sekali, Son. Sampai 4 kali, Son, dia kirim ke Jawa. Karena ditolak terus sama kita gitu ya. Iya. Tapi ternyata penguasa Jawa di saat itu, yaitu Raja Singosari yang bernama Kartanegara, ini menolak permintaan dinasti Yuan. Bahkan utusan terakhirnya itu, Son, itu sampai dihajar dan dipotong telinganya, Son. Karena udah ditolak 4 kali, masih juga gak denger-denger. Tentunya Kubilai Khan ngamuk mendengar ini. Dia langsung nyiapin pasukan yang berisi 20 ribuan orang, yang nantinya akan berangkat naik 1000 kapal untuk menuju ke tanah Jawa dan mengobrak-ngabrik kerajaan Singosari. Jadi persiapan perangnya ini itu berjalan selama 3 tahun, Son. Hingga akhirnya armada Kubilai Khan itu siap untuk berangkat. Ketika mereka sampai di sana, ternyata kerajaan Singosari udah runtuh, Son. Ternyata nggak perlu ngapa-ngapain udah runtuh. Iya, udah runtuh karena ada sebuah pemberontakan gitu. Nanti kita sampai ke sana. Bahkan Raja Kartanegara nih, Son, yang jadi inceran utama bagi para Mongol, itu udah meninggoy juga, Son. Nah, Pangeran Singosari yang bernama Raden Wijaya ini kan kabur ke Madura tepat setelah Singosari runtuh gitu. Dia kemudian bikin strategi sama Bupati Madura yang bernama Wiraraja buat menghadapi kedatangan Mongol. Jadi Bupati Madura ini tuh ternyata punya kedekatan, Son, sama bangsa Mongol, sehingga mereka cukup percaya sama dia. Ia kemudian bohong dan bilang kalau yang motong kupingnya si utusannya Mongol itu adalah orang yang bernama Jaya Katuang, which is dia adalah pemberontak yang meruntuhkan Singosari. Padahal sebenarnya yang motong Raja Singosari Kartanegara. Wiraraja dan Raden Wijaya itu juga langsung memindahkan wilayah kekuasaannya ke Mojokerto, yang nantinya itu akan jadi pusat pemerintahan dari kerajaan Majapahit. Ketika Mongol sampai, mereka langsung kirim utusan buat ketemu sama Raden Wijaya, tepatnya di Majapahit. Raden Wijaya kemudian bilang bahwa dia mau buat tunduk sama Mongol. Tapi ada tapinya, Son. Mereka harus bantu Raden Wijaya